Kita masuk ke supaya tidak miskin di 2026. Oke. Kan pasti ada kaitannya dengan memutus rantai dong. Ya, betul. Oke. Berangkat dari situ. Nomor 1 tipsnya apa supaya tidak miskin di tahun 2026, supaya bisa memutus rantai di tahun 2026? Kalau gue tuh selalu nyuruh orang buat orang yang baru pertama kali mau memperbaiki keuangannya tuh mencatat pengeluaran sih bang. Pengeluaran karena kalau kita tahu berapa uang yang kita keluarin secara nggak sadar kita akan jauh lebih bisa berhemat dibanding sebelumnya. Oke. Masalah dari kita tuh seringkali kita nggak catat, terus pas boros terus kaget sendiri loh kok duit gue habis ya. Pengeluaran aja setiap bulannya dicatat, habis itu di review di akhir bulan. Oke. Biar kita tahu mana yang ternyata pengeluarannya jauh lebih banyak. Terus ini nyaman gak dengan pengeluaran segini? Kalau nggak nyaman di bulan keduanya bisa langsung diperbaiki. Gitu. Setuju dong ya? Setuju. Juga melakukan itu juga. Melakukan itu, dulu aku awal 2000 yang aku ikut komunitas itu di kelas personal finance-nya sama mentor aku diajarin dulu namanya sistem amplop. Jadi aku tuh kan karena dulu hidupnya pas remaja pernah susah banget, jadi kalau punya uang gak bisa nabung Bang Radit. Jadi ya kan gue udah capek kerja, masa gue gak selain ngasih mama, pokoknya abisin. Jadi hampir gak ada tabungan, beda banget sama suamiku. Oke. Suamiku karena papahnya pernah bangkrut, tapi dia jadinya nyimpen duit banget gitu. Oke. Jadi kita makanya pas menikah jadi balance tuh. Oke. Nah di situ karena aku setiap dikasih uang bulanan sama suami boros, akhirnya aku mengikuti lah si amplop itu. Jadi kita pakai amplop gitu, nggak dicatat, dipisah-pisah. Karena Jadi itu budgetnya udah dalam bentuk amplop. jadi misalnya suamiku ngasih sekian, katakanlah contoh ya, misalnya 5 juta nih contoh Iya, ya. Nah amplopnya tuh terpisah, ditulis. Dan dengan kayak gitu ternyata aku baru tahu sisanya jadi Banyak. setiap akhir bulan.